Selanjutnya, Injil Yohanes di dalam pasal 21. Saudara-saudari, mengapa catatan Injil Yohanes sebenarnya berakhir di pasal 20? Karena pasal 20 ini pasal yang indah. Yesus bangkit, menyertai murid-muridnya, mengembuskan Roh Kudus, dan meyakinkan mereka damai sejahtera dan sebagainya. Ini adalah perkara yang indah, seakan-akan perkara yang di langit. Tapi mengapa ditambah dengan pasal 21? Ternyata saudara-saudari, Yohanes pasal 21 ini adalah perkara fakta keberadaan kita hari ini. Hari ini kita di dalam Roh, kita memiliki penyertaan Tuhan, kita memiliki hadirat Tuhan. Seakan-akan ini semuanya sudah selesai. Tetapi belum, saudara-saudari. Anda dan saya berada di dalam fakta, di dalam dunia hari ini yang penuh dengan kesulitan, kesukaran, seperti fakta sekarang ini, sakit penyakit, banyak hal. Apakah kita ini acuh tak acuh? Ataukah kita harus menghadapi semuanya itu? Saudara-saudari, Tuhan di dalam pasal 21 ini, Tuhan melatih murid-muridnya di dalam tidak melihat Yesus secara kasat mata, tetapi bisa dilatih bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena itulah pasal 21 ini sengaja dicatat oleh Rasul Yohanes untuk menunjukkan walaupun kita di dalam hati kita ada penyertaan Tuhan, kita harus membuktikan penyertaan ini di dalam penghidupan kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perlukan, sandang, pangan, papan. Ini yang kita hadapi di masa sekarang ini, saudara-saudari. Nah, bagaimana ini? Kita lihat ini adalah contoh. Boleh dikatakan ini nanti menjadi prinsip di dalam hidup kita. Baik, di dalam pasal 21, di ayat 1 dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan senantiasa menyertai, ada di dalam mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan ada di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Makanya catatan Yohanes, sejak Yesus bangkit tidak dikatakan Tuhan pergi atau pulang. Tapi yang ada Tuhan menampakkan diri. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia berada kapanpun, dimanapun. Jadi di sini Tuhan melatih murid-muridnya supaya mereka mengandalkan Tuhan. Namun peristiwa di dalam pasal 2 sangat menarik. Mari kita lihat satu persatu. Secara singkat, saudara-saudari, ternyata Petrus ini mengalami kelemahan, ya. Artinya dia kembali kepada profesinya yang lama. Saya mengira bahwa Petrus merasa Tuhan kok tidak ada. Biasanya Tuhan ada di sekitar dia, sekarang tidak ada. Ya sudah, mungkin Tuhan kemana dia tidak tahu. Lalu dia mengajak teman-teman yang lain untuk kembali ke profesi sebagai nelayan. Dan mereka berangkat malam hari. Itu adalah malam yang baik kan bagi nelayan untuk menangkap ikan. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 3 ya. Mereka, ayat 3b, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudari, apa yang terjadi? Mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapat. Saudara-saudari, apakah ini karena mereka sudah tidak punya keahlian untuk menangkap ikan? Saya percaya mereka adalah nelayan yang ulung. Tapi ini dikatakan di dalam pelajaran hayat, ini adalah mujizat pertama yang mereka alami. Tapi mujizat yang pertama ini ajaib. Yaitu apa? Mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap satu ekor ikan pun. Jadi mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka sudah lelah dan jerih lelah mereka itu sia-sia. Saudara-saudari, ini sungguh pengalaman orang Kristen yang unik. Mujizat yang pertama yaitu apa? Berusaha dengan kekuatan sendiri. Mengira Tuhan sudah tidak kelihatan. Di mana Tuhan? Ya sudah, aku mau berusaha dengan profesiku, dengan kekuatanku. Tapi mujizat Tuhan tetap bekerja di dalam Anda dan saya. Di dalam hal yang pertama ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di saat mereka tidak mendapatkan apa-apa, itulah Tuhan hadir. Di saat mereka sudah angkat tangan, sudah menyerah,
Mari kita lihat di ayat 5 dikatakan, ya, ayat 4 itu ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Percayakah Anda bahwa sebenarnya Tuhan tahu kalau mereka tidak mendapatkan apa-apa? Namun Tuhan juga bertanya, apakah, dikatakan di ayat 5, apakah kamu punya ikan? Saudara-saudari, kalau Tuhan, saya jadi Petrus, Tuhan bertanya demikian, saya pun akan menundukkan. Saya malu, saya menyesal, saya bertobat. Tuhan, ternyata apa yang dari diri sendiri semuanya adalah nol. Sampai engkau pun bertanya, apakah engkau punya ikan? Tuhan, saya mengatakan dengan malu, dengan perasaan menyesal, tidak ada. Inilah diri saya, inilah diri kita, saudara. Namun puji Tuhan, di saat manusia menyerah, di saat manusia angkat tangan, baru Tuhan turun tangan. Ayat 6, lalu kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Inilah mujizat yang kedua. Mujizat yang pertama adalah mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mujizat yang kedua, dari yang tidak mendapatkan apa-apa, mereka mendapatkan begitu banyaknya ikan sampai mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dan dari mujizat yang kedua, baru ada satu terang, itu Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Di awalnya mereka tidak tahu bahwa itu ada Tuhan. Tetapi di ayat 4, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi begitu mereka melihat mujizat yang kedua ini, mereka kembali kepada Sang Sumber. Mereka tahu itu Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mujizat yang kedua menyadarkan kita bahwa ada Tuhan, maka yang tidak ada menjadi ada. Saat kita berserah kepada Tuhan, buktikanlah betapa Tuhan itu Sang Maha Kuasa. Dia memperhatikan keperluan kita, Dia memperhatikan kesulitan kita. Dia tidak membiarkan kita. Saudara-saudara, bahkan mereka menarik, dan di sini sengaja dicatat, mereka itu menghitung, dikatakan ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saya membaca ini, saudara-saudari, saya juga di dalam hati agak sedikit geli ya. Sampai ikannya dihitung satu persatu. Dihitung satu persatu, tidak ada satupun yang lewat. Betapa berkat Tuhan, kalau dihitung betapa limpahnya. Saya teringat ada satu kidung yang kornya mengatakan, berincilah satu persatu, betapa Dia telah mengasuh. Berincilah satu persatu, rawatannya pasti bikin kau takjub. Wow, begitu melihat kelimpahan Tuhan, mereka segera memuji Tuhan. Itu Tuhan. Tetapi Tuhan ternyata memberikan mujizat yang ketiga, yang lebih hebat lagi, saudara-saudari, yaitu di ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara-saudara, mereka mendapatkan begitu banyak ikan, tapi ikan yang mentah. Mereka perlu dibawa pulang untuk diolah kalau mau dimakan. Tetapi Tuhan tahu, mereka kembali ke darat, mereka pasti dalam keadaan yang lapar. Tuhan, saudara-saudari, memperhatikan detail kehidupan Anda dan saya. Tuhan tahu keperluan Anda dan saya. Maka Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Mereka datang dengan lapar. Tuhan menyediakan. Inilah mujizat yang ketiga. Tuhan menyediakan ikan dan roti. Dan ikan dan roti adalah ikan yang sudah matang. Karena dikatakan ada api arang. Jadi Tuhan menyediakan. Tuhan menjadi juru masak. Dan saat mereka datang, Tuhan yang memberikan ikan dan roti kepada mereka untuk mereka makan. Saudara-saudara, saya terjamah. Ikan dan roti. Ikan menunjukkan kekayaan laut. Roti menunjukkan kekayaan darat. Ini menunjukkan kekayaan Tuhan. Bukan hanya untuk kita terima, tapi juga ada yang menjadi keperluan kita langsung. Supaya kita mendapatkan rawatan dan asuhannya. Saudara-saudari, terhadap 3 mujizat ini, apa yang harus kita ketahui, saudara-saudari? Ingatlah, Tuhan kita senantiasa menyertai kita. Kedua, Dia mau melatih kita. Belajar kita hidup oleh iman. Kita belajar kembali ke dalam roh. Apa yang kita lakukan?
pekerjaan kita, apa yang kita perlukan. Saudara-saudari, Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Masalahnya apakah Anda dan saya percaya kepada Dia? Tidak melihat, namun percaya. Kita berserah, Tuhan segera mengerjakan segala hal kepada kita. Dan kita boleh menghitung berkat Tuhan demikian limpahnya. Saudara-saudari, pelajaran Tuhan adalah Petrus dan teman-temannya juga adalah pelajaran bagi kita semua. Supaya kita belajar bersandar kepada Tuhan. Kita melihat berkat Tuhan demikian limpah. Dalam masa sekarang ini, masa yang sulit ini, seperti kita di dalam laut ini. Kita juga mencari ikan. Tapi kita akan mengalami berkat Tuhan. Kalau Tuhan hadir, apa yang kita maui, apa yang kita perlukan, Tuhan sudah tahu dan Tuhan akan sediakan pada waktunya. Bagian kita, baiklah kita belajar hidup demikian, dan hidup demi iman, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat, juga yang memelihara hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda dan saya. Mulia bagi Tuhan. Amin.